Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ayatnya sudah dibacakan qari kita tadi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, balik ke Makkah. Perjalanan saya dari Medan ke Padang, Jakarta, Makassar, Kolaka. Apa lagi? Komala. Takut salah baca Komala. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak GM beserta seluruh keluarga besar Antam. Nanti keluar beritanya di internet, Ustadz Somad diantam, bukan dihantam. Saya diberikan tema, mari jadikan sholat sebagai cahaya kehidupan demi terwujudnya persatuan umat, rasa syukur serta peningkatan etos kerja di lingkungan perusahaan. Di bawahnya ada onta 9 ekor. Mungkin maksudnya Wali Songo, tapi Wali Songo nggak naik onta. Kita tanya nanti siapa yang buat baleho lah. Mana sajadah tadi hilang? Kita mau praktek sholat, karena judulnya tentang sholat. Walaupun sajadah bukan rukun sholat, tapi biasanya orang Indonesia sholat pakai sajadah. Kalau di Mesir orang sholat nggak pakai sajadah. Bapak Ibu nanti kalau ke Mesir ngeliat orang sholat biasa aja di atas koran, di atas batu. Makanya jidatnya banyak yang benjol, karena terlalu banyak sering kena benda yang keras. Tempat kita pakai sajadah. Tapi perlu dipahami bahwa sajadah ini bukan untuk satu orang. Banyak juga yang keliru ketika kita sholat di masjid, dibentang sajadah di depan banyak-banyak, lalu dia satu orang satu sajadah, dia kapling. Begitu ada teman yang nginjak sajadah dia, kamu sudah melampau batas. Allah tidak suka pada orang yang melampau batas. Bahwa sajadah hanya sebatas alat alas, karena kita biasa menjaga supaya nyaman, tenang. Sama seperti sekarang, Masya Allah, PT Antam ini ternyata yang dikasih alas bukan cuma lantai, tapi tangga pun dikasih alas juga. Ini menunjukkan karpetnya berlebih-lebih. Mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah. Tapi kelihatannya bapak-bapak minoritas hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak diberi kekuatan ya Pak. Kecil suaranya. Tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum shafnya lurus. Maka meluruskan shaf, dipasang di belakang karpet itu ada selasiban isolatif. Bagi yang masjidnya tidak ada garis, tidak ada spidol, tidak ada keramik yang dikasih garis khusus, maka dikasih garis panjang. Ujung kaki jamaah, ujung tumit tepat di ujung garis. Mohon maaf saya membelakang. Seandainya kiblatnya ke arah sana, maka ujung kaki jamaah di ujung lurus. Kalau zaman dulu Sayyidina Umar meluruskannya pakai pedang. Diluruskan pakai pedang, lurus pedang. Tapi Pak Imam jangan, nanti dilaporkan ke kantor polisi. Mohon maaf saya membelakang. Ujung tumit di ujung garis. Mudah-mudahan nggak telentang ke belakang.
Malunya yang luar biasa, sakitnya nggak seberapa. Apalagi acara ini streaming di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ujungnya harus rata semua. Lalu kemudian imam mengatakan, ini imam menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian sebelum itu imam melihat ke makmum belakang. Sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Tapi kadang kalau dibacakan hadisnya banyak jamaahnya tidak bisa bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Luruskan shaf, karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Luruskan shaf. Tapi kadang kalau saya yang minta luruskan shaf, jamaahnya enggak begitu peduli. Makanya andailah saya dulu jadi Kapolres, luruskan shaf, pasti semuanya takut. Atau saya jadi Dandim, luruskan shaf, takut semuanya. Betul? Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah kita bangga hari ini ada orang-orang berseragam tapi masih mau datang pengajian dan masih sholat berjamaah. Nah, setelah lurus shaf, barulah kemudian imam menghadap kiblat, dan orang yang di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan imam. Mana tahu malaikat maut tiba-tiba datang. Jadi yang di belakang imam bukan sembarangan. Makanya kalau di Malaysia ada sajadah satu di depan, di belakang imam dikasih satu sajadah, imam cadangan. Supaya nanti mana tahu imam di depan sakit, atau wuduknya batal, atau meninggal dunia, jangan sampai yang belakang tolak-tolakan. Kau bisa. Jadi begitu terjadi sesuatu, maka yang di belakang imam langsung menggantikan imam maju ke depan. Setelah itu barulah dia angkat takbiratul ihram. Saya belajar sholat mengangkat takbiratul ihram, tangannya ke telinga. Allahu Akbar. Tapi mazhab yang lain kadang ada yang sampai bahu saja. Di antaranya teman-teman saya yang pakai mazhab Hambali. Mazhab cuma ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Samudra dan Imam S. Arifin nggak masuk. Paling tua Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 Imam Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Nomor 3 Imam Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Nomor 4 Imam Hambali, Ahmad bin Ambal, meninggal tahun 241. Bapak Ibu yang nggak hafal namanya nggak apa-apa, nggak hafal tahunnya nggak apa-apa, nggak ditanya malaikat mungkar nakir nanti di alam kubur. Tapi bisa jadi ikut nanti ada tes di akhir, dan kabarnya yang bisa jawab berangkat umroh. Langsung semua mau ngapal. Enggak. Nah, lalu kemudian setelah ini, untuk apa Ustaz sebutkan 4 ini? Supaya kita jangan sampai kelahi cakar-cakaran saling menyalahkan di dalam masjid. Itu tujuannya. Coba lihat judulnya. Demi terwujudnya persatuan umat. Hari ini kita khusus bicara tentang umat dalam masjid. Nanti malam tablik akbar baru kita bicara umat seluruh umat bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malam ini yang ada masih dalam satu umat. Ada yang ikut mazhab Hanafi, ada yang ikut mazhab Maliki, ada yang ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut mazhab Hambali. Jangan sampai kelahi antara tangan yang ke telinga dengan tangan yang di bahu. Ada beberapa kelompok jamaah sholatnya tangannya sampai ke bahu. Allahu Akbar. Masih dalam 4 mazhab. Ada yang sampai ke telinga. Allahu Akbar. Masih. Yang di luar 4 mazhab yang sampai ke atas. Allah. Nggak tahu saya itu mazhab apa.
Tapi bagi perempuan lebih tertutup lebih bagus. Nabi tidak ada membedakan laki-laki dengan perempuan. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Nabi. Tapi Nabi ada aturan khusus, lebih tertutup lebih bagus. Antara yang dua, satu sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang satu sampai ke bahu, Allahu Akbar. Mana yang lebih tertutup? Bahu. Oleh sebab itu perempuan lebih bagus ngangkat tangan sampai bahu. Allahu Akbar. Jangan sampai, apalagi kipas anginnya dekat, sampai bahu. Adapun bapak-bapak yang selama ini sholatnya sampai ke telinga, sah. Saya termasuk yang mengangkat sampai ke daun telinga, Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang sampai ke bahu, Allahu Akbar. Jangan sampai nanti, kamu kenapa nggak sholat ke masjid? Saya nggak mau ke masjid karena saya biasa sampai ke telinga, imam sampai ke bahu, beda dengan saya. Kelahi gara-gara ini sampai keluar masjid, malu kita kepada orang yang tak sholat. Oleh sebab itu maka temanya tertulis, terwujudnya persatuan umat. Saya nunjuk tulisan, sebetulnya saya sedang nunjuk foto saya, bagus sekali dibuat. Setelah angkat tangan, sekarang meletakkan tangan, Allahu Akbar. Saya pakai mazhab di atas pusar, di bawah dada. Mohon maaf, sorban saya buka, baju tidak. Dada pusar. Yang nggak punya pusar, di agak-agak dikira-kira. Saya pakai mazhab di atas pusar, di bawah dada. Dada pusar, di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini saya. Tapi saya kuliah di Maroko. Di Maroko mazhabnya Maliki. Maliki mazhabnya dua. Satu di atas pusar tepat, Allahu Akbar. Satu lagi mazhabnya ada mulqabdi, irsal namanya. Irsal lepas ke bawah, Allahu Akbar. Raja Maroko, Raja Hasan II, anaknya sekarang Muhammad VI, bapaknya Muhammad V, Muhammad V, Hasan II, Muhammad VI. Nanti kalau meninggal punya cucu Hasan III. Hasan II, Muhammad V. Nanti kalau begitu namanya dibolak-balik terus. Nama saya Abdul Somad, anak saya Mizian Hazik. Nanti Mizian punya anak Somad II. Gitu cara biar supaya nama tidak diganti-ganti. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab ini. Orang Maroko mazhabnya dua. Satu tepat di atas pusar, Allahu Akbar. Satu lagi irsal lepas ke bawah, Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Hanafi Turki, kalau Bapak Ibu tonton film Turki Muhammad Al-Fatih, ketika dia mau perang membebaskan kota Konstantinopel, dia sholat dulu. Tonton filmnya, ada di YouTube, beli paket 4 giga. Tangannya di bawah pusar, Allahu Akbar, di bawah pusar. Sedangkan sifat sholat Nabi Syekh Albani ala sadri, di atas dada, Allah. Sedangkan mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung hati sebelah kiri, Allah. Pernah ngeliat orang sholat tangannya gini? Di atas jantung. Karena makhluk yang paling mulia di dalam badan ada segumpal jantung. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang ini rusak, yang lain ini ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung diletakkan di atas jantung, Allah Akbar. Sekarang kita hitung berapa posisi tangan. Mau dari atas sampai dari bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tapi jangan 6-6-nya dipraktekkan hari ini. Saya bercerita ini bukan mau supaya umat main-main sholat, bukan. Saya hanya ingin supaya kita paham bahwa kalau ada orang melakukan membuat yang 5 ini berarti masih dalam mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Mana tahu nanti datang teman-teman kita dari Maroko, sahabat-sahabat saya datang seminar internasional di Kolaka dari Maroko. Allahu Akbar. Ini ISIS ini. Bukan. Itu mazhab Maliki irsal adamul qabdi namanya. Tapi saya tidak pernah pakai mazhab ini di Riau, di Sumatera, di kampung. Saya imam masjid, saya ketua masjid dekat rumah saya, Masjid Ibadur Rahman. Kalau saya sholat di masjid saya nggak pernah saya praktekkan Allahu Akbar. Karena kalau saya sampai gitu pasti makmum belum selesai sholat udah berbisik. Ini Somad nampaknya aliran sesat ini. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang Allahu Akbar. Suami ibu pakai yang mana? Enggak pernah sholat Pak Ustaz. Mudah-mudahan dapat hidayah pulang dari sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena tidak ada gunanya rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi suami tidak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak belum, kita masih sholat, gak boleh nyanyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis satu iftitah. Tapi ada orang dicampurnya 2 iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi ada yang kawan di sebelah iftitahnya beda. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada 9 doa iftitah, 9-9-nya ada dalam hadis-hadis yang sahih. Silakan. Jangan kelahi gara-gara iftitah. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Perang antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Yang di tengah preman baru tobat. Kacau. Doa iftitah hukumnya sunat. Dibaca bagus, nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi saya tetap baca sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacanya gitu. Ini banyak juga orang baca ini seperti makan gorengan minyak panas. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan catatan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, wal arda hanifan, aku condong kepada kebenaran, musliman, aku hanya berserah diri kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Inna salati, salatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil. Kalau sudah diserahkan semua kepada Allah, masih takut? Tidak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa corona, serahkan semua kepada Allah. Jangan lagi takut. Ustaz, ini apa maksudnya? Baca ayatnya dalam Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan
sholat. Jangan takut, jangan cemas. Di tempat lain sudah tidak ada lagi orang yang mau keluar rumah. Kalaupun keluar rumah pakai masker, ketakutan. Salaman takut. Saya ketemu Pak Dandim masih salaman cipika-cipiki. Ketemu dengan Pak Kapolres masih salaman selfie. Ketemu dengan GM, ketemu dengan keluarga besar Antam masih salaman, masih ngobrol. Ternyata masyarakat di Pomala tidak ada rasa takutnya karena dia sudah serahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya yakin dan percaya itu. Ibu-ibu juga tidak ada takut dan cemasnya. Iya kan, Bu? Bapak diambil orang, ibu nggak takut kan? Apa? Mantap. Udah, kita pindah ke sholat, jangan cerita yang lain. Lah, setelah itu baru baca basmalah. Namanya basmalah, lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau jadi imam basmalahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kawan-kawan saya yang dari mazhab Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak banyak jamaah. Makkah Madinah bismillahnya jahar apa sir? Sir. Karena Makkah Madinah itu mazhabnya Hambali. Jangan lupa, Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Sejak kapan? Sejak tahun 1924. Ketika itu berdiri kerajaan namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Bahasa Melayu Riaunya Kingdom of Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia. Dulu zaman ulama-ulama dari Makassar, dari Sulawesi, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, belajar di Makkah. Waktu itu Makkah masih pakai mazhab Syafi'i. Tapi setelah 1924 terjadi pergolakan politik, rajanya King Abdul Aziz, mazhabnya Hambali, maka diseragamkan menjadi satu mazhab, mazhab Hambali. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai jamaah umrah kita ketika pulang nyalah-nyalakan imam. Apa itu imam? Bismillahnya jahar. Saya di Makkah kemarin bismillahnya sir. Berapa lama kamu di Makkah? 3 malam. Ulama dulu bertahun-tahun di Makkah tidak menyalahkan karena ngerti masalah mazhab. Mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali. Mazhab Maliki gimana Pak Ustadz? Saya tinggal di Maroko, mazhab Maliki 2 tahun. Dari tahun 2004 sampai 2006. Di sana guru-guru kami sholat tidak pakai basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak pakai basmalah. 3 hukum basmalah. Pertama, jahar. Kedua, sir. Ketiga, gak pakai basmalah. Tapi semuanya tetap pakai Fatihah. Jangan nanti ada imam langsung Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab imam grogi. Makanya latihan dulu jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu ketika baca surat mazhab Syafi'i tetap baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Sangka ayat apa tadi? Panjang betul ini. Fasholli li rabbika wan'ar inna syani'aka huwal abtar. Mazhab Syafi'i tetap baca basmalah. Tapi kalau diambil di tengah, dua pilihan. Mau baca basmalah boleh, nggak baca nggak apa-apa. Tapi di Makkah datanglah Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Ketua Imam Masjidil Haram Masjid Nabawi namanya Syekh Abdurrahman Sudais, ke Masjid Istiqlal Jakarta. Orang Jakarta saya yakin waktu itu pasti khusyuknya kurang, karena mereka mau ngelihat kira-kira Syekh Abdurrahman pakai bismillah jahar apa sir. Mazhabnya Hambali, di Makkah, di Madinah dia nggak pernah pakai bismillah jahar, tapi ketika sampai di Jakarta Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Sekarang mereka mau lihat kira-kira Syekh Abdurrahman Sudais bismillahnya jahar apa sir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Syekh Abdurrahman Sudais sampai ke Jakarta tetap baca bismillah jahar karena menghormati masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Besok subuh Ustadz Somad kalau jadi imam, besok subuh kalau saya sholat nggak mau jadi imam. Kenapa? Daripada bingung, bagus imam tetap aja. Saya kalau sholat di masjid di mana-mana kalau diminta jadi imam, maju Ustadz. Atuh, untuk apa? Menghormati masyarakat, takut salah adab, kurang tata krama, sopan santun. Masyarakatnya biasanya bismillahnya jahar. Tiba-tiba Ustadz Somad maju nyelonong, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak menghormati. Oleh sebab itu lebih aman cari selamat imam tetap. Ini saya kasih tahu sekarang, daripada besok jadi fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, besok subuh sudah selamat. Besok subuh pas mau sholat Ustadz Somad kan udah aku kasih tahu semalam, maju imam tetap. Saya kalau di masjid dekat rumah saya seperti yang saya sampaikan, tangannya sampai ke telinga, letaknya di atas pusat di bawah dada, bismillahnya jahar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di masjid lain saya tetap menjaga persatuan persatuan di atas segalanya selama masih sholat. Ini perlu. Ini nanti ada tetangga kok nggak sholat, nggak apa-apa, kita jaga persatuan. Oh, beda sama saudara-saudara kita yang beda agama. Kalau beda agama memang nggak kita paksa. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Itu kalau beda agama. Tapi kalau satu agama, tidak ada paksaan jalan maraton pagi. Tidak ada paksaan jalan maraton pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib maraton pagi. Paham? Saya ulang sekali lagi. Tidak ada paksaan jalan maraton pagi. Tapi kalau sudah masuk polisi, wajib maraton pagi. Kalau nggak mau maraton pagi, jangan jadi polisi dan tentara. Paham? Tidak ada kewajiban sholat, tapi kalau sudah menjadi muslim wajib sholat. Nanti pulang ibu kasih tahu sama bapak, bang, tidak ada kewajiban maraton, tapi kalau sudah masuk polisi wajib maraton. Aku nggak polisi gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai ayat, sekarang rukuk. Ada mikrofon yang digantungkan di leher bisa bersuara. Ini digantungkan di leher tapi nggak bersuara. Ini termasuk mazhab Hambali juga. Ada suaranya. Tes. Mantap. Rasa seperti DJ. Fasal
li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Seandainya diletakkan bejana tempat air di atas tengkuk, tidak tumpah saking ratanya. Jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jangan terlalu menunduk seperti kambing jumpa rumput, maka dia mesti rata. Ada juga orang sholat nih kemana gini. Ada juga itu udah lapar kali udah. Ternyata otot-otot tubuh kita ini subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, salat sunan isra, salat sunan awamid. Kalau dilaksanakan ini dengan penuh kekhusyuan dan gerakannya tepat, menjaga kesehatan. Tapi kesehatan itu bukan niat, kesehatan itu bonus. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Jangan nanti dirubah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin lil kesehatan lillahi ta'ala. Tetap lillahi ta'ala. Adapun dengan sholat dia sehat, itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tangannya menggenggam lutut, bukan begini, bukan begini, bukan pula begini, bukan betis ini pegang, lutut. Lalu kemudian lututnya tidak ditekuk, terasa lututnya tegang, tidak ditekuk. Karena ada sebagian orang ruku lututnya ditekuk, kecuali sakit. Sakit tidak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, minta geser mejanya. Selama ceramah, inilah ustadz yang paling banyak permintaan, kata panitia. Minta angkat kursi. Di mana posisi kursi kalau jamaahnya sakit? Kaki kursi tepat di sini, Pak. Mohon maaf, beribu maaf. Kaki kursi tepat di garis sok. Mana tahu nanti bapak sakit. Kalau bapak sakit sudah tua, sudah pensiun, sudah stroke, jangan biarkan dia di rumah sendirian. Abang, mama mau pengajian, abang di rumah aja nunggu malaikat maut datang. Serius ini. Suami, ibu, bapak kalau sudah tua dibawa ke masjid. Di Mesir itu ada satu shop khusus kursi untuk yang sakit-sakit. Karena orang kalau sudah sakit di rumah bawaannya macam ayam sakit. Tapi kalau di masjid ketemu sama orang yang sama-sama sakit, sampai di masjid dia istighfar, astagfirullah, cerita sama yang sakit, aku udah 1 bulan sakit nggak bisa berdiri. Kata sebelah, kau masih sudah sebulan? Aku udah 2 tahun. Oh, iya. Kalau gitu aku masih sehat. Begitu dia bangkit semangatnya ngobrol. Nah, itu semua. Duduk. Orang sakit waktu takbiratul ihram pertama, kaki kursinya tepat di sok. Ini kursi yang sudah kena diabetes, kakinya sudah tak ada lagi. Mohon maaf juga. Mana tahu kursinya pakai kaki, kakinya tepat. Jadi bukan kursinya di belakang. Saya lihat di beberapa masjid bapak-bapak yang sakit dibuat kursinya ke belakang. Akhirnya orang di belakang ini merasa terganggu. Dia suruh ke depan. Orang kalau sakit, dia emosinya tepat terpancing. Begitu dia tuh marah, pulang dari masjid tambah sakit.
Oleh sebab itu mesti diluruskan. Walaupun nanti dia berdirinya di tengah shop. Ini sajadah, buktinya dia berdiri di tengah shop. Enggak apa-apa, berdiri dari awal. Nanti ketika ruku, kalau mampu ruku, ikut ruku. Kalau enggak sanggup ruku, langsung duduk. Allahu Akbar, kata imam. Langsung duduk. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bedanya sujud lebih rendah. Tapi katanya sujud mesti menempel, Pak Ustaz. Nempel kemana? Nempel itu kalau ke lantai. Kalau enggak bisa, jangan dipaksakan. Tak perlu ditempelkan di sini. Nah, angkat tangan ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kata. Sekarang kita hitung dari awal. Berapa kali ngangkat tangan? 4. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Sami Allahu liman hamidah. 4. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Kalau bahasa kampungnya 4 position. Ternyata kalau makan barongko lancar bahasa Inggris. Udah. Sami Allahu liman hamidah. Imamnya yang ngomong sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya ngomong Rabbana lakal hamdu. Versi kedua, Rabbana walakal hamdu. Versi ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. 3. Ujungnya sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ustaz kami mengatakan mil'as samawati wa mil'al ardi. Dua-duanya benar. Mil'u sifat dari alhamdu. Mil'a hal. Rabbana lakal hamdu mil'u sifat. Rabbana lakal hamdu mil'a hal. Dua-duanya benar. Jangan sampai kelahi keluar masjid sampai cakar-cakaran. Kenapa kelahi? Ditanya sama Pak Kapolsek. Kenapa kelahi? Gara-gara mil'a dan mil'u. Mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu baru sujud. Allahu Akbar. Saya kalau sujud, mohon maaf saya geser, nanti nggak kelihatan kamera karena tertutup sound system. Sujud saya pakai mazhab yang lutut lebih dulu. Lutut lebih dulu. Allahu Akbar. Habis lutut baru tangan. Habis tangan baru kening. Karena ada juga mazhab yang pakai tangan dulu. Allahu Akbar. Baru lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama lutut dulu. Bapak-bapak yang lutut dulu angkat tangan. Oke, turun. Bapak-bapak yang tangan dulu angkat tangan. Dua-duanya sah. Turun. Bapak-bapak yang kening dulu. Ada. Saya yang lutut dulu. Allahu Akbar. Lutut. Tapi saya tak menyalahkan yang tangan dulu. Karena ini ikhtilaf antara hadis riwayat Wa'il ibn Hujur dengan hadis riwayat Abu Hurairah. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Panjang pembahasan tentang ini. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Kadang ada orang yang sudah tua tidak bisa lututnya dulu karena sakit, lalu tangannya dulu. Ini wasi'. Perbedaan pendapat mazhab dalam masalah ini tidak menjadi pertentangan. Imam di tempat kita takbirnya panjang sekali, dari atas sampai bawah. Allah, lengkap pakai batuknya lagi.
Di Saudi Arabia tidak gitu. Di Saudi Arabia setelah dia turun baru dia takbir. Setelah turun baru takbir. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan sampai makmum mendahului imam. Karena banyak makmumnya anak-anak muda generasi milenial, ketika imam baru di awal, imam baru A, Allah, makmumnya suruh. Itu untuk mengantisipasi supaya makmum jangan sampai menyalip imam. Makanya setelah nempel baru dia takbir. Begitu juga ketika bangun, bangkit ke atas. Bangkit ke atas. Allahu Akbar. Jadi makmum tidak mungkin mendahului. Karena imamnya tua, makmumnya muda. Memang angkanya sama-sama 1771. Imamnya 71, makmumnya 17. Imam baru A, makmum sudah. Tengok sekali. Kok cepat sekali? Iya, Valentino Rossi. Nah, itu teknis saja supaya jangan sampai makmum mendahului imam. Ketika sujud, maka semua 7 anggota menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Makanya pecinya agak gini dikit. Kening kena. Yang keningnya di sini. Ada juga keningnya di sini. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 kening. Setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun engkau, kening yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, paling perkasa, paling agung, paling dihormati, tetap menempel di tempat kaki yang diinjak-injak di lantai. Filosofi sholat bahwa kita adalah orang yang rendah dan hina. Ketika kita sedang menempelkan kening ke lantai, dan saat itu kita berkata, yang paling tinggi adalah engkau, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih yang paling bagus, tasbih paling bagus 7, yang sedang 5, yang paling sedikit 3. Tasbih paling bagus 7, yang sedang 5, yang paling dikit 3. Selama ini mana yang kita pilih? 3, 1 napas. Subhanallah. Sekarang kita hitung, kalau 7 tasbih yang tepat berapa detik dia pakai? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 10 detik. Maka dalam 10 detik itu mengalirlah darah-darah yang dari jantung. Tugas jantung menyemburkan, menyemprotkan darah. Jantung berdegup dan berdetak, letaknya sebelah kiri, besarnya sebesar genggaman. Jantung Abdul Somad sebesar ini. Bapak yang kebetulan orangnya tegap, berarti jantungnya sebesar ini. Jantung saya sebesar ini. Di sini letaknya, 2 jari di bawah. Berdegup, berdetak. Coba Bapak rasa. Masih? Kalau tidak, kain kapan sudah siap. Jantung menyemburkan darah, darah ditarik kemana dari jantung, naik ke otak, mendaki ke atas, salurannya mampet macet. Kenapa? Karena gorengan, minyaknya sudah bekas bolak-balik, kolesterol, kepiting, udang, segala macam. Sebetulnya bukan salah dia, tapi karena nenek moyang kita dari dulu makan kepiting, makan udang, tak ada mereka sakit mati karena kolesterol. Nenek moyang kita dulu meninggal. Kenapa dia meninggal? Sudah tua, ajalnya tiba. Orang sekarang, tapi kenapa? Sholatnya. Di antara yang menyebabkan mereka sehat itu adalah sholat, sujudnya. Orang kalau sedang sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Sujud, jantung di atas, otak di bawah. Maka dari jantung mengalir darah
turun ke otak sempurna. Kalau darah kurang ke otak, maka kurang oksigen. Kalau kurang oksigen, orang bisa kena penyakit stroke ringan. Oleh sebab itu, dengan sholat orang menjadi sehat. Tulang-tulang ini nggak ada tulang ini tidak ada pori-porinya, Bapak Ibu. Kita makan dari lubang mulut, bernapas dari lubang hidung, mendengar dari lubang telinga, melihat dari mata, lubang mata. Tapi pori-pori itu juga menerima. Sedangkan tulang tidak ada lubangnya. Maka tulang makan dari mana? Tulang makan dari gerak-gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau saya jadi imam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata sahabat Nabi ketika jadi makmum? Kami ketika salat dengan Nabi, saat Nabi salam, kami melihat bayadha ibtaihi, putih pipi Nabi. Mohon maaf, saya yakin Bapak tadi tidak melihat putih pipi saya, karena memang saya hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salam nampak. Kenapa? Karena Nabi menggerakkan lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Qabliyah subuh. Assalamualaikum. Salat subuh. Zuhur. Qabliyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Qabliyah asar. Salat asar. Qabliyah maghrib. Salat maghrib. Ba'diyah maghrib. Qabliyah isya. Salat isya. Ba'diyah isya. Tahajud, witir, duha. 17 kali 2 menggerakkan leher. Makanya orang sholat lehernya sehat. Ini cuman pagi Kamis aja. Itu pun banyak yang di kantor-kantor dinas itu lehernya nggak bergerak. Matanya aja bergerak melihat instruktur pakai celana sempit. Oleh sebab itu maka tidak ada solusi lain kecuali sholat. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fan. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fan. Itulah doa yang paling banyak dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang sekarang tidak sadar entah apa yang dia minta saat duduk antara sujud. Minta kepada Allah. Doa. Mana mungkin kita memohon doa tidak ada khusyuk, tidak ada tawadhu, minta kepada Allah. Bayangkan bapak karyawan, bapak-bapak pegawai dari Antam membawa proposal untuk acara tabligh akbar ke Bapak GM. Somad. Apa ini? Tentu ada Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Pelan, tenang. Salat itu tumakninah. Tumakninah artinya tenang. Makanya ketika ada orang salat kata Nabi, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, salatmu tidak sah. Ulangi lagi salatmu, salatmu tidak sah. Ulangi lagi salatmu tidak sah. Kenapa tidak sah ya Rasulullah? Kalau engkau tegak ada tumakninah. Kalau engkau ruku ada tumakninah. Kalau engkau sujud ada tumakninah. Kalau engkau duduk ada tumakninah. Orang yang tak ada tumakninah tak ada salat. Dia dianggap sah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tasyahud. 3 tangan ditekuk. Ibu jari di telunjuk. Turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hubungkan dirimu dengan Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Angkat telunjuk pada lafaz Allah. Asyhadu an la, angkat, Allah turun. Mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i, diangkat pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan mazhab Hambali setiap lafaz Allah, mazhab Hambali naik setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna rasulullah. Hambali. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatulillah. Assalamualaikum. Jangan salahkan orang yang menggerakkan telunjuk karena masih dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan saya pakai mazhab Syafi'i, tangan turun di bawah, naik sekali sampai habis tidak turun. At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tidak turun lagi. Itu yang saya amalkan. Makanya kalau ada orang yang sekali angkat tidak turun, masih sah. Yang diangkat sekali turun sekali, masih sah. Yang diangkat bergerak pada lafaz Allah, masih sah. Yang diangkat berkali-kali, masih sah. Asal jangan asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab apa tuh? Saya Pak Ustaz kalau sholat di masjid itu nggak khusyuk saya Pak Ustaz. Kenapa kamu nggak khusyuk? Karena mata saya menengok telunjuk dia. Yang ditengok itu telunjuk kita. Nabi mengatakan mata melihat tempat sujud, tapi ketika tasahud mata melihat telunjuk. Mata melihat telunjuk supaya lebih khusyuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak pula telunjuk orang. Ini tengok pula sini. Bahaya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka tema yang dipilih oleh panitia, jadikan sholat sebagai cahaya kehidupan demi terwujudnya persatuan umat. Dengan saya jelaskan dari mulai takbiratul ihram sampai salam, insya Allah kalau diamalkan ini kita tidak akan lagi saling salah menyalahkan. Itu tujuannya. Bukan saya mau membingungkan bapak ibu dengan banyak. Jangan nanti pulang dari sini, gimana ceramah Ustaz Somad tadi? Wah, buat pusing kepala aja. Udah pusing karena virus corona, pusing lagi itu, tangan ada gini, ada gini, ada gini. Terus udahlah aku nggak sholat lagi. Oh, jangan malah kacau, malah error gara-gara ini. Janji selesai ini kita jaga persatuan, insya Allah. Tadi saya mulai jam 4 kurang 15. Sekarang sudah jam 5 kurang 15. Ternyata di Pomala ditutup Pomala. Pomala atau Pomala? Pomala. Pomala A. Berarti ada Pomala B? Enggak ada. Pomala A. Itu yang pakai sorban biru, ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim. Yang lain saya tidak ingat, tapi insya Allah semua masuk surga. Sama suami-suaminya. Jadi saya bilang masuk surga ya bapak nangis. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau selesai salam saya menghadap ke kanan. Nah, misalnya ibu jadi makmum, saya jadi imam. Saya habis sholat saya ngadap ke kanan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa Ustadz menghadap ke kanan? Karena Nabi selesai sholat diminta jamaah menghadap ke kanan supaya dapat barokah sebelah kanan. Itu dalilnya imam yang ngadap ke kanan. Tapi imam di masjid kami ngadap ke jamaah. Betul. Versi kedua, Nabi selesai sholat ngadap ke jamaah. Kenapa Nabi ngadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi siapa yang tidak datang sholat berjamaah. Nabi selesai sholat tuh Nabi tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah?
Jadi dua-duanya benar. Ngadap ke kanan benar, ngadap ke jamaah benar. Imam kami Ustadz setiap selesai sholat pulang ke rumah. Nggak tahu saya kenapa sholat. Karena selesai sholat itu baiknya berzikir dulu. Saya kalau selesai sholat zikir saya kuat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أنت مولانا سبحان الله. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Selesai. Saya nggak bisa ngitung Pak Ustadz, selalu lupa. Asalnya sudah sampai sini lupa. Pakai tasbih. Pergi ke Makkah beli tasbih. Ini banyak ini jamaah umroh pergi ke Makkah beli tasbih 100 biji, pulang ke kampung semuanya untuk orang. Ada tinggal 2 untuk mobil. Banyak mobil masuk surga sekarang. Oleh sebab itu yang bertasbih itu adalah kita. Kita pakai untuk bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Syekh Utsaimin, ulama Saudi Arabia ditanya, Syekh, apakah zikir selesai sholat itu dibaca jahar atau sir? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jahar. Subhanallah, 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 jahar. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya yang baca sir, karena mereka pakai pendapat ulama yang mengatakan kalau makmumnya sudah ngerti maka imamnya baca sir. Jadi kalau ada imam yang baca pelan, berarti menurut dia makmumnya sudah ngerti. Sedangkan saya, menurut saya makmum nggak pernah ngerti. Karena hari ini makmumnya ngerti, ada makmum yang baru. Maka saya terus baca jahar, karena tujuan saya membaca jahar itu untuk mengajarkan makmum. Sama seperti sebelum sholat. Sebelum sholat saya katakan kepada makmum, luruskan shaf. Kan makmumnya sudah ngerti. Banyak juga imam nggak mau. Makmum, aku nggak suruh lurus, kalian udah ngerti semua kan? Oleh sebab itu maka ikhtilafnya adalah sebagian mazhab mengatakan tidak perlu jahar lagi karena makmumnya sudah ngerti. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, zikir habis sholat terus jahar karena tujuannya untuk mendidik makmum. Kalau teman kita ini zikirnya sir, kita jahar, ya kita jahar aja sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan kita zikir jahar di telinga dia. Subhanallah. Itu namanya ngajak kelahi. Tapi kalau di masjid itu sudah biasa jahar dari dulu, tidak perlu pula kita robah menjadi sir, karena tujuan kita merubah orang yang tidak sholat menjadi sholat, yang sebelumnya tidak berzikir menjadi berzikir. Adapun cara zikir sir dan jahar sama-sama diakui menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengaminkan doa Jibril, amin, 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 3 kali amin. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasul, tadi Jibril berdoa 3 kali. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut dia tidak berselawat kepadamu. Amin. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Amin.
bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma wa lam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang jumpa dengan ayah ibunya sampai tua tapi tidak berbakti sehingga tidak masuk surga. Amin. Jadi tentang masalah Nabi berdoa diaminkan jamaah, jamaah berdoa diaminkan Nabi, Jibril berdoa Nabi mengaminkan. Doa berjamaah tetap ada tuntunan sunnah. Yang mau ikut doa, ikut doa. Yang tidak mau ikut doa, jangan menyalahkan orang yang berdoa. Karena berdoa diaminkan makmum tetap juga mengikut sunnah qauliyah, sunnah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kalau selesai sholat ikut berdoa atau enggak ikut doa? Saya tak nyalahkan Bapak Ibu. Sekarang banyak makmum yang enggak mau ikut doa imam. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kenapa enggak doa? Doa yang kemarin aja belum dikabulkan Pak Ustaz. Apa? Imam yang baca doa karena jamaahnya ramai, jangan kepedean. Ini mentang-mentang jamaahnya ramai malam nuzul Quran 17 Ramadan, satu masjid penuh, doa sampai setengah jam. Ini pengalaman pribadi. Saya datang ceramah, imamnya bukan saya. Pos sholat tarawih, rencana tablik akbarnya setelah tarawih, imamnya doa sampai setengah jam. Saya tengok. Pertama jamaah semangat semua. Allahumma innaka afuun karimun. Begitu udah sampai 10 menit. Saya kalau jadi imam sholat, doanya cuman 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10. Selamatan fid din, selamat dalam agama, jangan sampai mati murtad. Wa afiatan fil jasad, badan sehat, jangan sampai kena influenza, penyakit macam-macam. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya bertambah. Wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki. Wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu mati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amalnya dihisab. Habis, tutup doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Selesai. Apa panjang-panjang? Ini kadang orang berdoa, doa jangan cepat-cepat. Ini ada juga doa cepat-cepat. Maut. Maut. Apa ya? Anak ibu yang lari-lari, yang ketawa-ketawa, anak ibu, anak bapak yang ikut hadir ini, mereka otaknya cerdas. Sekali baca imam, 2 kali baca imam, 3 kali baca imam, mereka hafal. Dan setelah mereka remaja nanti mereka jadi ketua OSIS, ketua remaja masjid, mereka juga jadi imam. Jangan lupa doa yang bapak baca itu yang akan mereka baca nanti jadi imam. Jangan heran kalau doa mereka mau gara-gara yang mereka dengar ketika di masjid dulu. Tapi kalau doanya pelan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Dirayu Allah itu, dirayu Allah dengan kata-kata meminta. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta. Bayangkan kalau kita bawa proposal sama Pak Wakil Bupati. Ini Bapak ada pembangunan masjid, minta 50 sak semen. Kalau tidak ada semen, batu bata. Kalau tidak ada batu bata, batu kerikil boleh juga. Kalau tak ada batu kerikil, pasir pun jadi. Kalau tak ada pasir, parah kali. Coba
Tapi kalau bentak-bentak, bata. Apa ya? Nggak ada adab, sopan santun, tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Ketemu salaman, ketemu salaman, ketemu salaman. Apa itu Ustaz Somad? Katanya dalam ceramahnya ketemu salaman, ketemu salaman. Pas kami mau salaman, dihadang sama Pak polisi dan tentara. Tentu ada logika masuk akal. Selesai sholat salaman, masuk akal. Tapi kalau sebanyak ini salaman, tangan ustadznya kecil, nggak jadi tabligh akbar nanti malam di rumah sakit. Jadi insya Allah dipahami, dimaklumi. Bapak ibu maklum, maklum. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mahram cukup dari ini. Tapi bersalaman di masjid bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Nawawi, kalau tadi sebelum sholat dia nggak ada salaman, setelah selesai sholat baru salaman, sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Dandim? Itu nggak boleh. Jangan sampai salah menyalahkan. Yang saya ceramahkan ini pendapat para ulama. Imam Nawawi yang mengatakan salaman selesai sholat itu sunnah dan mubah. Imam Nawawi nggak punya Sahih Muslim. Imam Nawawi nggak punya Sahih Muslim. Tapi Sahih Muslim bisa dia syarah, dia buat kitab penjelasannya. Artinya apa? Sahih Muslim isinya 7.000 hadis ada di kepala Imam Nawawi. Oleh sebab itu maka ikuti ulama, ati Allah, taat kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ini tangan kita ini banyak bakteri. Saya pergi ke rumah sakit, sampai di lift ada banner gambar 5 jari, di bawahnya tulisan, cuci aku dong, cuci aku dong. Ternyata dari keringat ini keluar influenza, dari keringat ini keluar tifoid, dari keringat ini keluar virus batuk, dari keringat ini keluar macam-macam penyakit, dari keluar. Maka kita dianjurkan cuci tangan. Bangun pagi, bangun tidur, iza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember bejana, tapi cuci dulu. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tidak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Bangun tidur cuci tangan dulu baru wudu. Salat duha cuci tangan, salat zuhur cuci tangan, salat asar cuci tangan, salat maghrib cuci tangan, salat isya cuci tangan, salat tahajud cuci tangan, mau tidur salat witir cuci tangan. Anak kita diajarkan hari cuci tangan nasional. Maka kita sudah diajarkan cuci tangan. Di akhir zaman nanti akan ada wabah penyakit, akan ada banyak bakteri tersebar, tapi umatku terpelihara. Kenapa dia terjaga? Karena sering cuci tangan. Virus masuknya melalui lubang, semua lubang dibersihkan. Pori-pori tangan bersih, masuk dia dari lubang hidung, dihembus berapa kali. Sampai ada bapak-bapak bulu hidungnya pun hilang. Saking kan kencangnya, nggak tumbuh sama sekali. Kuman-kuman habis semua. Mulut, lubang mulut, kuman masuknya cuman dari lubang. Lubang mulut, lubang hidung, kedua lubang bersih. Kenapa begitu? Karena kita diajarkan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi setiap mau sholat. Makanya kadang ada sebagian masjid imamnya siwaknya di sini kan. Luruskan shaf. Sunnah. Ikut sunnah Nabi bersiwak. Nabi SAW sebelum meninggal
Perbuatan yang dilakukan Nabi sebelum meninggal adalah bersiwak. Yang mensiwakkannya adalah Aisyah. Aisyah mengambil siwak, digigit Aisyah ujung siwak, kayu siwak itu lalu diberikan. Nah, oleh sebab itu maka ibu juga nanti kalau kelihatan bapak sudah mulai sakit, bilang sabar ya bang, ini nggak sampai hari Jumat insya Allah bang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wudhu tetap dijaga, wudhu. Ustadz Somad ngomong wudhu. Tadi Ustadz sebelum kesini wudhu dulu. Terus wudhunya mau dibawa maghrib, nggak ada jaminan. Kalau batal di tengah jalan ya ulang lagi. Saya bukan maksud saya jaga wudhu ini terus menahan kentut, bukan. Jangan sampai ditahan sampai biru mukanya. Kalau mau keluar aja. Ibu yang mau ketawa aja. Karena kalau ditahan dia keluar dari tempat lain. Bapak Ibu, kenapa Ustadz Somad hari ini ceramahnya santai-santai tidak menggelegar? Ini waktu emergency time. Ini jam-jam segini ini kan waktu yang luar biasa. Setannya banyak. Kalau saya ceramahnya menegangkan nih Bapak Ibu udah lama. Saya sudah ceramah 75 menit, tapi belum ada jamaah dari Pomala'a, tidak ada yang menguap. Itu kesan saya selama di Pomala'a. Dari ujung ke ujung saya tengok tadi. Itu menunjukkan orang Pomala'a ini dua. Pertama, tidak digoda setan. Yang kedua, tidak cacingan. Karena orang yang nguap itu dua, digoda setan sama cacingan, kurang gizi. Sini alhamdulillah sehat-sehat semua. Tadi saya melihat ini ruangannya besar, anginnya spoi-spoi, suasananya teduh, perut kenyang. Datang setan, tidur kata setan. Tapi ternyata tidak mempan. Capek setan ngajak tidur, nggak mau. Ngotot. Rasa syukur serta peningkatan etos kerja di lingkungan perusahaan. Kalau sholatnya benar, etos kerjanya pasti betul. Betul? Belum saya jelaskan kok. Sholat mengajarkan kita on time. Sholat subuh, kalau sudah terbit matahari, habis waktunya. Sholat maghrib, kalau sudah habis syafaq ahmar merah di ufuk barat, habis waktunya. Sholat tidak bisa digeser. Maka kalau ada pegawai antam yang sholatnya rajin tapi waktu kerjanya tidak on time, berarti belum menegakkan sholat. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan itu bukan tepuk tangan saya, membangunkan kawan yang ngantuk di sebelah. Maka kalau ada kawan ngantuk, on time. Dua, filosofi sholat. Orang yang sholat pasti mengikut pemimpinnya. Kalau sudah pemimpinnya berkata Allahu Akbar, dia pasti akan ruku, dia pasti akan sujud, taat dan patuh kepada pemimpin. Pemimpinnya ruku, makmumnya ruku. Pemimpinnya sujud, makmumnya. Pemimpinnya tasahud, makmumnya. Pemimpinnya salam, makmumnya. Pemimpinnya kentut? Enggak. Pemimpin diikut selama dia benar. Ya, pemimpinnya kentut batal, makmumnya ikut batal? Enggak. Kalau pemimpinnya batal, makmumnya tetap sholat, digantikan oleh makmum yang berada di belakang imam. Filosofi sholat yang kedua. Tiga, dalam sholat orang khusyuk, takut sama Allah. Allahu Akbar. Mana ada orang sholat matanya nengok cicak kawin? Mana ada orang sholat matanya jelalatan? Sebagaimana kau takut saat sholat, begitulah engkau takut saat engkau di kantor. Ini banyak orang ketika sholat khusyuk, di kantor busuk, molor, tidur. Maka kalau sudah benar sholatnya, insya Allah. Apa tujuan sholat itu? Dua. Inna sholata tanha anil fahsya
wal munkar. Apa tanda sholatnya diterima? Kalau sudah selamat dari fahsya dan mungkar. Apa beda fahsya dengan mungkar? Korupsi mungkar, curi waktu mungkar, curi duit negara mungkar, nepotisme mungkar, menjual milik orang lain mungkar. Fahsya kejahatan seksual. Kenapa Allah membagi kejahatan ada dua? Karena ada orang yang dermawan, baik, sopan, santun, lembut, tapi gatal. Sebaliknya ada orang yang nggak gatal, matanya nggak jelalatan, orangnya menjaga norma dan etika moral, tapi ternyata koruptor, bakhil. Tapi ada yang lebih parah, sudah koruptor, bakhil, nakal, gatal. Makanya sholat itu tujuannya dua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Muru auladakum bis sholah. Suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun suruh sholat. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10. Suruh 7. Pukul 10. Ustaz Somad nyuruh anaknya senang Pak Ustaz, nyuruh bapaknya yang payah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini suaminya pasti soleh-soleh semua. Karena kalau suaminya tidak soleh, tidak mungkin istrinya boleh ikut pengajian. Pasti tadi waktu dia mau izin, bang, aku mau pergi pengajian, pergilah, pergi. Abang nggak ikut, abang mau main gaplit dulu. Mudah-mudahan yang suaminya belum soleh kita doakan bersama-sama supaya soleh. Laki-laki yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Apa itu Ustaz Somad? Katanya laki-laki sholat di masjid. Tadi kami tunggu dia di masjid nggak datang. Musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semangat spirit sholat ini kita jaga persatuan umat. Saya berharap selesai tausiah, persatuan umat intern sesama umat Islam antara NU, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, antara Al-Wasliyah dengan kawan-kawan dari Salafi, sahabat-sahabat dari Wahdah Islamiyah, semuanya dapat menjaga persatuan umat. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam baru kita bicara umum nasional antara Persatuan Ukhuwah Wataniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang Ukhuwah Islamiyah. Bisa dipahami dengan baik? Insya Allah. Masya Allah. Hari apa ini? Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu tapi ibu-ibu banyak yang puasa sunat. Itu makanan gak ada yang dibuka. Masya Allah, luar biasa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saya jawab. Kalau tak ada kita baca doa langsung. Pak pembawa acara, tak ada? Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik supaya kita semuanya menjadi orang